Saat ini kita sudah terhubung dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Pak Sunarko. Selamat sore Pak Sunarko, bagaimana kelanjutan pencarian WNI korban karamnya kapal? Selamat sore Mbak Lady. Upaya-upaya dan operasi pencarian hingga hari ini, hari keempat setelah musibah terjadi, masih terus dilakukan dan dilanjutkan bahkan diintensifkan. Hari ini operasi pencarian oleh SAR Gabungan Malaysia mencakup radius 50 km dari tempat kejadian dan terus diperluas lagi. Hari ini dikonfirmasi dan dilaporkan tidak ada penemuan jenazah lagi, namun ditemukan beberapa dokumen antara lain kartu keluarga dan beberapa identitas yang ditemui di beberapa lokasi di laut di wilayah tersebut. Ya, informasi untuk hingga saat ini Pak, berapa banyak korban yang ditemukan dan juga masih dinyatakan hilang? Dari pencarian yang sudah kita lakukan 4 hari ini dapat dikonfirmasikan dan disampaikan bahwa 21 warga negara Indonesia yang menjadi korban dan sudah ditemukan jenazahnya saat ini sudah ditangani dan sudah ditempatkan di rumah sakit di Johor Bahru, Hospital Sultan Ismail. Dengan demikian dari data awal sekitar atau paling tidak 50 penumpang yang diinfokan awal dan 14 dinyatakan selamat, kemudian 21 hari ini hingga hari ini kita peroleh informasinya, maka setidaknya terdapat masih 15 warga negara Indonesia yang belum diketahui atau belum dapat ditemukan saat ini. Baik, dari sejumlah jenazah tersebut bagaimana selanjutnya proses identifikasi Pak dan pemulangan jenazah? Dari 21 jenazah yang sudah dievakuasi dan ditemukan, saat ini sudah ditangani dan sudah dilakukan post-mortem dan juga otopsi. Seluruhnya 21 sudah dilakukan otopsi dan post-mortem. Dan identifikasi masih terus dilakukan. Tantangan yang kita hadapi memang sebagian besar tidak memiliki atau tidak terdata, tidak ada data dan dokumen, serta kita masih mencocokkan antara data yang diperoleh dari lapangan, dari tempat kejadian, dan juga yang kita kumpulkan dari beberapa keluarga. Namun hingga hari ini sudah kita pastikan dan kita konfirmasi 7 jenazah sudah bisa kita identifikasi dan 3 lainnya masih dalam proses. Bahkan dari 7 yang sudah kita identifikasi, 3 diantaranya sudah diklarifikasi oleh pihak keluarga, sudah dipastikan dan sekarang sedang kita atur untuk bantuan pemulangan atau repatriasi jenazah dari Johor Bahru menuju Kuala Lumpur, kemudian penerbangan ke Jakarta dan ke daerah asal. Dari 3 jenazah yang sudah kita identifikasi dan kita klarifikasi datanya dan kepastiannya dari Lombok Tengah dan juga dari Pekanbaru. Lalu bagaimana jika misalnya jasad ini memang sangat sulit dikenali Pak, apakah kemudian akan dipulangkan ke Indonesia agar nanti pihak dari keluarga bisa mengumpulkan data antemortem begitu Pak? Kontak dan hotline KJRI terus dibuka dan sejauh ini sudah menerima banyak masukan, banyak pengaduan dari warga yang mencari dan memperoleh yang menginginkan informasi tentang keluarganya. Yang selamat sudah kita hubungi juga keluarga-keluarga di daerah dan yang teridentifikasi atau yang sudah teridentifikasi juga sudah kita hubungi keluarga. Namun untuk yang sulit diidentifikasi tentu saja kita masih akan melakukan koordinasi terutama dalam waktu dekat ini dengan meminta bantuan dan dukungan dari Polri Pusat untuk mengirimkan DVI Team atau Inavis yang nantinya dapat membantu mengklarifikasi dan juga mengidentifikasi secara cepat dalam situasi saat ini. Bekerja sama, berkoordinasi dengan otoritas di Malaysia tentunya. Baik, koordinasi terus dilakukan ya Pak Sunarko dan selanjutnya untuk korban yang selamat Pak, bagaimana kondisi mereka dan kemudian bagaimana kemudian proses selanjutnya untuk pemulangan ke daerah masing-masing? 14 WNI yang kondisi selamat sudah bisa kita hubungi, bisa kita jenguk dan sudah bisa kita temui di detensi imigrasi di Setia Tropika di Johor. Kondisinya sehat dan alhamdulillah sudah kita bantu dengan pakaian, makanan, konsumsi dan sebagainya. Dan sekarang akan kita kawal proses kepulangannya ke Indonesia tentu saja setelah menjalani tahapan-tahapan atau proses yang dilaksanakan oleh pihak immigration dari Malaysia.
Tapi terus kita kawal mekanisme dan proses kepulangannya dan kita pastikan kelancarannya pada saatnya nanti. Dan bisa dikonfirmasi ya Pak bahwa memang jumlah penumpang yang diperkirakan di dalam kapal karam tersebut adalah 50 orang ya Pak, bukan 60 orang yang sebelumnya memang sempat dinyatakan oleh penumpang yang selamat. Tentang jumlah penumpang memang sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi dan dipastikan. Namun itu info awal yang kita peroleh dari saat kita menemui beberapa warga negara Indonesia yang selamat dan diperoleh informasi awal sebanyak 60 tadi itu yang sudah kita sampaikan awal, dan terus kemudian sedang kita akan terus dalami lagi melalui mekanisme dan proses lebih lanjut. Baik. Namun tahap awal ini yang kita perlukan adalah penanganan cepat bagi korban jenazah yang sudah ada dan juga operasi untuk pencarian dan juga penanganan untuk WNI yang selamat dari sisi kekonsuleran dan dari sisi bantuan kemanusiaan. Baik, Pak Sunarko, terkait dengan kasus karamnya kapal yang membawa TKI ilegal ini sebelumnya sudah beberapa kali terjadi, ini bukan yang pertama kali. Lalu menurut Anda bagaimana upaya pemerintah mengatasi banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Malaysia? Betul, peristiwa-peristiwa ini atau musibah ini merupakan peristiwa yang sering kali terjadi, bahkan di awal Desember ini, tanggal 4 Desember juga terjadi hal yang serupa meskipun tidak banyak korban yang ada. Tapi tentu saja ini menjadi keprihatinan kita. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, yang menjadi landasan, yang menjadi rujukan kita di dalam upaya untuk rekrutmen, penempatan, dan juga upaya pelindungan baik sebelum keberangkatan maupun setelah tiba di wilayah tempat bekerjanya di luar negeri. Namun demikian, melihat dan menyikapi situasi yang berkembang saat ini, tentu saja upaya-upaya koordinatif, upaya-upaya penanganan di tingkat lapangan dari semua unsur perlu terus untuk kita tingkatkan dan kita perkuat untuk memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi. Pengawasan kita perketat di titik-titik keluarnya atau titik-titik exit. Selain itu, upaya penegakan hukum, law enforcement juga perlu kita perketat, perlu kita tegakkan untuk para pelaku TPPO ini, tindak pidana perdagangan orang, dan juga calo-calo atau agen dan sebagainya yang sangat merugikan kepentingan masyarakat. Dari sisi kami, upaya untuk sosialisasi, diseminasi informasi, dan juga penyadaran publik mengenai bahaya dan risiko bekerja di luar negeri secara tidak resmi, ini pun terus kita perkuat, kita gencarkan, sehingga tidak ada lagi atau paling tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, dan warga menyadari betul tentang risiko hal-hal yang akan membahayakan jiwa dan keselamatannya dalam mereka bekerja di luar negeri. Ya. Demikian Mbak Lady. Ya, Pak Sunarko, tadi seperti yang Anda katakan bahwa memang penegakan hukum sangat penting begitu ya diutamakan saat ini. Lalu apakah sejauh ini sudah dimulai begitu Pak untuk investigasi terkait pihak yang terlibat dalam pengiriman puluhan TKI ilegal tanggal 15 Desember kemarin ini? Saja seperti sebelumnya juga pemerintah Indonesia melalui otoritas terkait di Indonesia juga telah melakukan menangani dan juga melakukan tindakan hukum bagi mereka yang terbukti melanggar. Di pemerintah kerajaan Malaysia sendiri juga penegakan hukum untuk tindak pidana TPPO itu juga aktif dilaksanakan dan juga sangat tegas dalam penindakan hukumnya. Jadi di dua sisi, di Indonesia pun kita tegas perkuat. Di sisi lain, di Kerajaan Malaysia juga upaya-upaya ini terus ditingkatkan. Baik. Terima kasih Pak Sunarko, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.